Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan share dakwah Jumat yang akan disampaikan Bapak Haji Hamzah Soekarno, khotib Jumat, yang menerangkan tentang Sya'ban dan menyongsong bulan Ramadan, maka orang-orang ini akan dirindukan oleh surga. Maka mari kita simak bersama video ini, mudah-mudahan membawa keberkahan, wawasan iman, yakin, sehingga menambah rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan terus mendengarkan dakwah ilmu agama, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mempunyai keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa saudaraku dimanapun muslim sedunia, mari kita besarkan channel-channel Islam agar Islam bermanfaat untuk umat seluruh alam. Sebelum menyimak video ini, klik like, subscribe, bagi ke teman-teman Anda, share, sehingga bermanfaat untuk umat seluruh alam. Demikian saudaraku dimanapun Anda berada, pemirsa, terima kasih Anda telah klik like, klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasi loncengnya agar Anda terus mendapatkan video-video terbaru di HP Anda, di channel Anda. Maka setiap video terbaru akan muncul di beranda Anda bila Anda klik like, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya. Akhir kata, saya doakan saudaraku semuanya senantiasa dalam rahmat dan barokahnya Allah, dan menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat. Mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala min ayati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal Qur'an. Alhamdulillahi ala jamil ni'amina dhahiran wa batinan. Sabiqatil wa iqatil dunya bi uqrawiyya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa lawana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu bil haqqi basiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah bi'ni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annakum qaddimuna ila Allah fatanzura nafsun ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akramakumullah.
Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita semuanya meningkatkan rasa syukur dengan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada suatu keuntungan yang besar, tidak ada suatu ghanimah yang terbesar selain takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu musibah yang paling besar selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, baru saja berlalu peringatan besar Nisfu Sya'ban yang diperingati segala penjuru Nusantara, mengingatkan bagaimana bulan Sya'ban dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rajab sebagai syahrullah, bulannya Allah, sedangkan Sya'ban adalah syahr ini adalah bulanku, bulan Muhammad, bulan salawat. Maka diperbanyak salawat, itu merupakan kemuliaan yang agung, kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Dan Ramadan sebentar lagi, itulah namanya syahrul umat, bulan umat Islam yang panen raya, panen besar, karena semua amalan berlipat pahalanya sampai 1000 kali, sampai 1000 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap akhir Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan jamaah di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah untuk memberikan kabar gembira, untuk memberikan kabar yang betul-betul agung. Hai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan datang bulan yang agung, bulan yang sangat-sangat mulia, bulan yang sangat menentukan bagaimana nasib kita ke depan, di surga atau di neraka. Bulan yang pada waktu itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yang bernama Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam akhir zaman umurnya pendek-pendek, umurnya tidak panjang-panjang, tapi berkat barokahnya Lailatul Qadar, dalam waktu satu malam bisa bernilai ibadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Ini orang yang cerdas pasti gembira. Maka seseorang baru beribadah selama 10 tahun mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan ibadah yang diterima ya sebanyak 830 tahun, sebagaimana umat Nabi Adam yang umurnya sampai ribuan tahun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Derajat tertinggi di sisi Allah adalah la'alakum tattaqun, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apapun kalau sudah menyandang gelar takwa, masalah kehidupan selesai, kehidupan dunia dan akhirat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah taala, wa man yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al makhraja, siapapun yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua masalahnya diselesaikan oleh Allah taala. Apakah itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah lingkungan, masalah masyarakat, masalah negara, asal mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kunci penyelesaian yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Semua bagi Allah adalah kecil semuanya. Karena Allah lah yang menciptakan dunia, Allah lah yang menciptakan masalah, maka Allah juga lah yang menyelesaikan masalah-masalah kehidupan dunia. Dunia adalah darul imtihan, dunia adalah gudangnya masalah. Maka dunia bukan tempat untuk bersenang-senang. Kita tidak meraih kebahagiaan yang hakiki sebelum besok kaki kita menapai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun uangnya bergudang-gudang, ya tanahnya berhektar-hektar, sebenarnya semuanya adalah sumber masalah. Sumber masalah yang sesungguhnya justru dari harta itu.
Karena kebahagiaan hanya di dalam hati manusia, dan hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-ghina ghina nafsi, kebahagiaan, kekayaan sesungguhnya ada di dalam hati manusia masing-masing. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah maksud yang hakiki dari puasa Ramadan, untuk meraih yang bernama la'alakum tattaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari terus bergulir, waktu terus meluncur. Ya, Ramadan sudah dekat. Maka dikatakan gembira dengan datangnya Ramadan akan dihargai oleh Allah taala. Ada satu riwayat yang menyebutkan diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka kepada orang yang gembira dengan datangnya Ramadan. Karena secara logika mereka akan menyiapkan fisik maupun mental, menyiapkan segala sesuatu untuk ibadah di bulan mulia, bulan suci Ramadan. Maka dikatakan oleh Utsairon di Al-Fatah Temboro, bulan Ramadan ini bisa kita raih pada bulan Sa'ban, ketika kita mengumpulkan sarana prasarana, menyiapkan fasilitas masjid yang Masya Allah, masjid diperbaiki dengan sempurna, lampu-lampu disiapkan, bahkan disiapkan untuk makanan di bulan Ramadan nanti. Buka puasa sudah disiapkan, kita menyiapkan, apakah itu walo atau ketela, calon jadi kulak. Maka ini belum Ramadan, kata kiai kita, ini kita sudah mendapatkan pahala Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita menyongsong bulan suci Ramadan, bulan yang betul-betul menggembirakan, bulan yang menjadikan semua manusia tergerak. Nanti disebutkan Sahdul Hidayah, semuanya masalah mendapatkan hidayah. Sebagaimana Rasulullah ketika hijrah di Madinah, tahun pertama belum, tapi tahun kedua dengan adanya Ramadan, Masya Allah, orang-orang yang tadinya belum 100% masuk Islam, akhirnya 100% orang Madinah berbaiat kepada Rasulullah, semuanya masuk Islam. Bahkan tetangga kita yang hari-hari tidak pernah ke masjid pun sekarang ini sudah mulai beli sajadah, sudah mulai membeli kopiah, membeli rukuh untuk persiapan Ramadan. Maka masjid-masjid diperluas, karena Ramadan menjadi area ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, semua musala masjid sampai tidak cukup, sehingga harus membuat tenda-tenda di luar masjid. Alhamdulillah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang berpuasa Ramadan ada jaminan besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus gembira. Dikatakan Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan ihtisab hanya semata-mata karena Allah, mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sidang mulia, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita gembira. Bahkan janjinya Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu Ramadan rahmatan wa tusuhu maghfiratan wa akhiruhu itqut minanar. Ini luar biasa. Kita diberikan jaminan pada 10 hari yang pertama dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Rahmat inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Bukan ibadah kita, bukan amalan kita, tapi untuk menyongsong rahmatnya Allah lewat ibadah, lewat amal sedekah, lewat ibadah-ibadah lainnya. Inilah yang menjemput rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari-hari mencari uang, hari-hari bekerja di sawah, itu hakikatnya bukan untuk mencari padi, bukan untuk mencari uang yang banyak, bukan, mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuannya mencari uang, ya, ini secara syar'i betul, tapi secara hakiki tidak betul sama sekali. Walaupun uangnya banyak, kalau mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, justru uang ini menjadi sumber musibah. Setelah dapat uang, beli mobil makin tabrakan orang satu rumah, hancur semuanya, meninggal dunia. Itu berarti rahmatnya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita ingin punya anak, ya, kita ingin punya istri, semua sudah mendapatkan, tetapi dirahmati atau tidak, inilah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awal Ramadan 10 hari yang pertama adalah bulan rahmat, bulan yang penuh dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu suhu maghfiratan, pada pertengahan Ramadan adalah bulan pengampunan. Sedang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah masalah besar. Ada masalah besar yang sumbernya dari semua masalah itu bukan masalah ekonomi, bukan masalah kemiskinan, bukan masalah kebodohan. Sumbernya adalah dosa manusia. Adanya musibah, bencana alam, kecelakaan lalu lintas, sumbernya bukan karena mereka itu ugal-ugalan, bukan karena itu mereka itu macam-macam, tapi sumbernya adalah mereka banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau semua dosa ini masalah sudah diampuni oleh Allah taala, diberikan maghfirah oleh Allah Azza wa Jalla, masalah kita selesai. Maka jangankan kita berbuat yang biasa, setelah sholat pun disuruh minta ampun kepada Allah. Maka zikir yang pertama kali adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunilah ya Allah. Baru sholat menghadap Allah, ibadah suruh minta ampun. Ini maknanya kita itu ibadahnya tidak pernah khusyuk. Kita takbir masih khusyuk, suratul Fatihah masih khusyuk, tiba surat pendek teringat sandal, teringat bapaknya, teringat temannya. Ini adalah manusiawi. Itulah sifat-sifat dari manusia. Maka selesai sholat, kita disuruh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini adalah gudangnya dosa dan salah, gudangnya lupa dan kilap. Itulah bernama manusia, adalah manusiawi sekali. Tapi yang penting bukan masalah dosanya, bukan salahnya, bukan kilapnya. Yang penting adalah kita bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah kalau Allah sudah diampuni, dosa kita diampuni semua, masalah kita selesai. Siapa yang bisa tidur kalau besok akan digantung, kalau besok akan dibunuh? Tidak akan bisa tidur. Besok akan dijebloskan ke neraka jahanam. Maka tidur tak renyak, makan tak enak. Masya Allah, diberi istri cantik pun juga tidak tertarik, karena besok saya akan digantung di neraka jahanam. Maka Masya Allah, bulan yang kedua, 10 hari yang kedua adalah waktu suhu maghfiratan, bulan pengampunan. Maka pada saat itu yang tarweh semakin ngejas, semakin semangat, jangan malah mundur. Daerah sana, daerah utara sana, Banjarmelathi itu awalnya penuh sampai hari ke-10. Nanti sudah pertengahan sudah mulai kurang, sudah mulai ini rekreasi ke alun-alun itu. Semakin habis juga. Itu dulu, mudah-mudahan nanti tidak terulang. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sudah diampuni oleh Allah taala, semua masalah kehidupan selesai. Semua masalah pun sudah habis, enggak ada masalah apapun. Kalau sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sunnah Rasulullah minimal sedikitnya untuk tobat ini, istighfar ini paling tidak adalah 70 sampai 100 kali. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dikatakan wa akhiruhu itqu minan nar. Ini merupakan hadiah besar. Ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, kemudian diampuni semua dosanya, hadiah terakhir yaitu pada saat di situ ada Lailatul Qadar, itqu minan nar. Kita sudah dibebaskan dari api neraka, bahkan kita sudah disiapkan dengan surga, dengan bidadarinya yang Masya Allah sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teman-teman yang mulia, seorang pekerja pasti mendapatkan upah.
Upahnya orang yang berpuasa adalah al-jannah. Upahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berlapar-lapar di saat ada makanan yang banyak. Kita berletih-letih untuk salat di tengah malam, ya, di siang hari bolong. Mestinya kita ini istirahat, tapi ibadah, apalagi salat tarawih, masya Allah, apalagi hafiz Quran, tiap hari membaca surah-surah sampai 1 juz, berletih-letih untuk agama, ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Letih dan dahaga kita, capek kita akan dibalas oleh Allah taala. Ya, haus kita akan diganti dengan telaga Kausar yang sekali minum tidak haus selama-lamanya. Bahkan diberikan minuman yang kita akan menjadi segar, tenaga kita tambah stamina, tenaga kita dengan kekuatan yang luar biasa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah yang sangat besar ketika kita mendapatkan, masya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, satu amalan yang ini pantas dan layak untuk kita praktekkan nanti menyongsong Ramadan. Dikatakan Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Siapakah dia yang dirindukan? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran. Targetnya, ya, ditetapkan, jangan asal mengaji Al-Quran, 1 tartil. Yang kedua, usahakan ditarget. Kalau biasanya hanya 1 rukuk, khusus Ramadan ini saya sehari harus bisa menyelesaikan 1 juz. Nanti kalau nggak ditarget, kita tuh senangnya main-main, tidak akan banyak. Ini masya Allah, para sahabat itu sehari bisa sampai 3 kali khatam Quran, ya. Ini masya Allah luar biasa ini. Nah, kita nanti mentarget diri kita bagaimana 1 bulan ini minimal bisa khatam Quran satu kali. Alhamdulillah. Karena ini syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Maka tanda syukur kita, ya, masya Allah, ini setiap huruf tidak berlipat 10 kali lagi. Di Ramadan setiap huruf berlipat sampai 1000 kali lipat pahalanya. Maka kalau ini kita ini bermalas-malasan, masya Allah, memang tidurnya orang puasa ibadah, tapi tidur yang mana? Kalau tidur karena malas, bukan ibadah itu. Ya, itu bukan orang yang beribadah. Kalau tidurnya menghindari dari maksiat, dari ghibah, dari kemungkaran, itu namanya ibadah. Tapi kalau tidurnya dari pagi sampai sore, sampai lupa duhur, lupa asar, itu adalah musibah besar. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Talil Quran, ya, maka Quran bisa menjadi syafaat yang terbesar setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika munkar nakir datang, Al-Quran berubah menjadi pemuda yang tampan, masuk ke dalam mori kita, kafan kita. Makhluk Allah, kamu keluar. Tidak bisa, aku membela si mayat ini sampai nanti masuk surga. Maka apakah kita ragu pada Al-Quran? Al-Quran pemberi syafaat yang sangat besar, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah yang ada Al-Quran dan tidak Al-Quran seperti kuburan dan rumah orang yang hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahafiti lisan, orang yang menjaga lisan. Puasa jalan terus, tapi ghibah ya jalan terus, masya Allah, itu nggak dapat pahala, itu hanya dapatnya lapar. Maka lisannya dijaga dari ghibah, namimah, sum'ah, riya, macam-macam, iri, dengki, macam-macam. Jangan sampai, ya, lisan kita tetap seperti biasa, istimewa. Kalau nggak bisa mendarikan, tidur saja. Inilah upaya tertinggi supaya kita tidak terjebak dengan yang namanya ghibah. Kalau temannya ngajak ghibah, jarasan-rasan, istighfar, astagfirullahaladzim, ya, kita berpuasa, ya, istighfar saja, terus pindah tempat. Jangan malah akhirnya malah memberi semangat, iya memang betul, ya malah betul, itu namanya tidak akan selesai nanti. Semuanya mendapatkan dosanya. Ingat, orang yang beriman, yang bernama Islam itu lebih mahal daripada Ka'bah,
yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Kenapa? Ka'bah suatu ketika nanti akan dihancurkan ya oleh satu kabilah ya. Tetapi manusianya akan dijaga oleh Allah sampai besok tiada akhirnya. Selama-lamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman di surga khalidina fiha abadan. Jadi orang yang beriman besok di surga tidak ada habisnya selama-lamanya. Ini jamaah yang mulia, menjaga lisan sangatlah penting. Ya, ini mudah untuk diucapkan tapi ya dipraktekkan ya sulit sekali karena kita terbawa oleh keadaan. Yang ketiga adalah wa mud'imil ji'an, artinya ya pada Ramadan ini senanglah bersedekah, memberi makanan kepada orang yang berpuasa, terutama buka puasa. Berilah makanan yang terbaik, jangan yang terjelek, yang terbaik. Ini sahabat itu kalau sholat, Masya Allah, yang terlintas adalah kebunnya, maka langsung Abu Talhah itu kebunnya yang ada di Madinah diwakafkan. Ya Rasulullah, aku wakafkan karena sudah mengganggu sholatku. Masya Allah, ini kita juga begitu, nanti kita berikan yang terbaik. Bagaimana nanti satu RT ya tiap sore ada panggang ya di masjid ini. Masya Allah, ini cocok sekali nanti, Masya Allah, luar biasa. Maka orang yang bersedekah, memberikan makanan orang yang berbuka, ini akan dibalas oleh Allah dengan pengampunan. Ya, sedekah dengan pengampunan. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala sama dengan orang-orang yang berpuasa. Sama kita pahalanya double. Ya, ini Masya Allah. Yang penting istiqomah setiap hari, bergantian ada terus. Jamaah yang mulia, setelah kita memberi makanan kepada orang-orang yang berpuasa, kemudian yang terakhir yaitu fisyami Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai kita tuh mudah membatalkan. Loh, saya kan safar sampai berapa kilometer. Kalau safarannya orang dulu itu dengan naik kuda, dengan susah payah. Kalau sekarang naik pesawat terbang, ya naik mobil yang mewah, itu kita ke Surabaya pengalaman tidak rampar sama sekali, tidak haus sama sekali. Karena orang-orang yang berpuasa ini Masya Allah diberikan giroh, diberikan jazbah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau memang tidak kuat, kita memang disunahkan untuk membatalkan puasa. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyongsong Ramadan kita bersemangat. Jangan sampai tidak bersemangat. Nomor dua kan kepentingan-kepentingan di luar Ramadan. Kepentingan dunia kita nomor dua kan. Kita fokus, ini kita pesta besar panen raya. Jangan sampai hanya mengambil ala kadarnya. Dah saya tak bawa dikit-dikit saja, yang penting istiqomah, tidak begitu. Kita amal yang sebanyak-banyaknya. Sampai kelelahan ngaji Al-Quran. Sampai kelelahan bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan keberkahan kepada kita semuanya dengan doa Allahumma barik lana fi sa'bani wa balikna Ramadana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di bulan Sa'ban ini dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur wa firhim war anta khairur rahimin.